Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel 7 Sudut. Gimana nih kabar kalian? Sehat kan? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya yang akan maupun nyaris menimpa kita. Kembali lagi di channel 7 Sudut, di mana di channel ini kita akan berfokus membahas tentang hal gaib ataupun cerita-cerita horor yang tersebar di Nusantara. Seperti video kali ini. Video yang berjudul Ustadz versus 10 dukun paling berbahaya di dunia. Gimanakah alur ceritanya? Langsung aja simak terus videonya. Pesantren Al-Fakihiyah berdiri di antara dua bukit tenang, di antara dua bukit berkabut. Pepohonan besar mengelilingi kompleks pondok pesantren, menciptakan suasana teduh namun penuh wibawa. Pesantren ini bukan hanya tempat untuk menimba ilmu, tetapi juga dikenal sebagai benteng terakhir ilmu hikmah peninggalan para wali zaman dulu. Dulunya pesantren ini didirikan oleh seorang ulama karismatik yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Faqih. Seorang waliullah yang semasa hidupnya menolak jalan kemewahan dan memilih untuk jalan zuhud. Tinggal di antara masyarakat, mengajarkan ilmu agama dan hikmah yang diwarisi dari para guru tarekat. Beliau dikenal mampu meredam kekuatan jahat, membungkam pasukan perdukunan, dan mengusir makhluk halus dari daerah sekitarnya. Di masa Syekh Abdul Qadir, tak ada satupun dukun yang berani menginjakan kaki di lembah ini. Bahkan konon, bayangan jin dan makhluk halus pun tak sanggup untuk menyentuh wilayah pesantren. Namun, semuanya berubah saat Syekh wafat di 5 tahun lalu. Satu persatu penjaga tua pesantren mulai berpulang, menyisakan para penjaga baru yang belum seutuhnya menguasai ilmu dari Syekh. Di tengah kekosongan ini, muncul seorang ustadz muda bernama Ustadz Zaidan. Satu-satunya murid yang benar diasuh oleh Syekh Abdul Qadir sejak ia kecil. Lahir dari keluarga biasa, sejak kecil Zaidan diasuh oleh pesantren. Ia sudah diajarkan ilmu-ilmu khusus yang diturunkan dari guru kepada murid pilihan. Ia sudah hafal Al-Quran sebelum balik, memiliki kedalaman ruhani yang tak dimiliki oleh anak seusianya. Namun, meskipun memiliki dasar yang kuat, Zaidan bukanlah anak yang suka menonjol. Ia lebih memilih diam, fokus mengajar santri, memimpin halaqah malam, serta memelihara kebun pesantren dengan tangannya sendiri. Di matanya, pesantren ini bukan hanya tempat tinggal, tapi rumah suci yang harus dijaga dengan jiwa dan raga. Ketenangan pesantren mulai terusik ketika seorang santri yang bernama Rifki jatuh sakit aneh. Ia tidak demam, tidak batuk, tapi tubuhnya kaku seperti batu saat azan maghrib berkumandang. Rifki tidak bisa bicara, hanya matanya yang menatap tajam ke arah orang-orang di sekitarnya. Mulutnya terkunci, dan badannya terasa dingin seperti mayat. Ustadz Zaidan yang sedang mengajar tafsir di musola kecil segera mendatanginya setelah dipanggil. Begitu melihat Rifki, ia tahu ini bukan sakit biasa. Malam itu juga, Ustadz Zaidan langsung berwudu, lalu duduk di samping Rifki sambil meletakkan tangannya di dada pemuda itu. Ia membaca ayat-ayat ruqyah di dalam hati. Beberapa saat kemudian, Rifki bergetar dan menangis histeris. "Ada yang hitam besar, Ustadz. Ia ingin aku jadi tumbal katanya. Dan ini baru awal." Rifki lalu pingsan. Beberapa santri lainnya mulai ketakutan, dan sebagian lagi bahkan minta izin pulang. Esok harinya, seekor kambing milik pesantren ditemukan mati mengenaskan di dekat kolam belakang asrama. Kepala hewan itu hilang, dan darah dari hewan itu membentuk simbol-simbol aneh di sekelilingnya. Para ustadz senior menyimpulkan bahwa itu adalah ulah iseng dari para pencuri hewan. Tapi Zaidan lebih tahu daripada itu.
Ia pernah melihat simbol itu di kitab tua peninggalan gurunya. Itu adalah lambang pemanggil entitas jin perusak yang biasa dipakai oleh kelompok dukun dari pegunungan selatan. Zaidan mencurigai bahwa pesantren sedang menjadi target serangan hal gaib. Namun, ia tak langsung berbicara kepada semua orang. Ia khawatir kalau ketakutan akan membuat para santri berbondong-bondong untuk pulang. Dan pesantren akan kosong seperti sarang tanpa penghuni. Malam harinya, ia kembali membuka kitab Al-Hikam Al-Qadim. Kitab rahasia yang hanya boleh dibuka jika keadaan benar-benar genting. Di dalamnya terlihat jelas tentang tanda-tanda runtuhnya benteng gaib pesantren. Salah satunya adalah hilangnya hewan kurban dalam keadaan tak wajar, sakit yang tak bisa dijelaskan oleh medis, dan mimpi buruk massal yang dialami oleh para penuntut ilmu. Dan benar saja, keesokan harinya, 7 santri menghadap Zaidan. Mereka mengatakan bahwa semuanya mengalami mimpi yang hampir serupa. Dikejar sosok bertopeng hitam di lorong panjang dengan suara dentingan gamelan rusak yang memekakan telinga. Salah seorang dari mereka bahkan terbangun dengan luka bekas cakaran di lehernya. Zaidan mengambil nafas dalam-dalam. Ia tahu bahwa semua ini bukanlah kebetulan. Ini adalah serangan sistematis dari luar. Dan tak mungkin pelakunya adalah orang biasa. Serangan seperti ini hanya mungkin dilakukan oleh dukun santet berilmu tinggi. Dan mereka tidak bekerja sendiri. Dari pengalaman dan pelajaran gurunya, hanya sedikit sekali dukun yang bisa mengordinasikan serangan sebesar ini. Dan salah satu kelompok yang paling ditakuti itu adalah kelompok bayangan langit. Komplotan dukun yang diburu oleh Syekh Abdul Qadir sendiri 30 tahun lalu. Zaidan memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama. Malam berikutnya, Zaidan membersihkan musola pesantren, menyalakan lampu minyak, dan menggelar sajadah peninggalan sang guru. Ia beriktikaf sendirian. Dalam keheningan malam, ia duduk sila, memejamkan mata, dan memusatkan pikirannya dalam zikir sunyi. Ia hanya minta satu hal kepada Allah, yaitu ingin ditunjukkan siapapun orang yang ingin meruntuhkan pesantren ini. Dan bagaimana cara melawannya. Tepat tengah malam, tubuh Zaidan bergetar. Nafasnya tercekat. Dunia di sekelilingnya gelap, namun dalam ruang batinnya, ia melihat 10 sosok berjubah hitam. Berdiri melingkar di padang pasir merah, memegang tongkat, dan menyebutkan nama mereka satu persatu dalam bisikan maut. Tak satu pun dari mereka yang tampak seperti manusia biasa. Mata mereka yang merah membara, dan lidah mereka yang terbelah dua. Zaidan terbangun dengan keringat dingin. Ia langsung mencatat semua nama itu di dinding ruangannya. Satu persatu, Surya Kelam, Ki Ranggapati, Samin Angin, Nyi Ratri, dan 6 nama lainnya yang tak asing baginya. Mereka adalah nama-nama yang ditulis dalam catatan hitam para wali terdahulu. Nama yang seharusnya sudah lenyap dari bumi ini. Dan kini, mereka telah kembali. Mereka ingin mengincar pesantren ini. Zaidan mematung di ruangannya, tapi di matanya tak ada ketakutan, hanya tekad yang membara. Ia tahu bahwa kini tugasnya bukan hanya sebagai guru, tapi sebagai penjaga terakhir benteng warisan ulama. Dan perang belum benar-benar dimulai. Pagi itu, pesantren Al-Fakihiyah diselimuti oleh kabut yang lebih tebal dari biasanya. Daun-daun pinus yang biasanya berguguran dengan tenang, kini seperti menari-nari dengan liar, seolah tertiup angin dari dimensi lain. Para santri yang biasanya ceria saat menuju kelas pagi, kini tampak lesu. Bahkan ada beberapa dari kalangan santri yang mengeluh mual. Ada yang mengaku diikuti bayangan saat ia tengah berjalan sendirian. Namun, semuanya menjadi jelas ketika ada kejadian mengerikan yang terjadi di tengah hari. Saat santri tengah mengikuti pelajaran tafsir di serabi utama, terdengar teriakan histeris dari arah kandang kambing yang letaknya tak jauh dari dapur pesantren. Allahu Akbar Ustadz, mata kambingnya copot.
teriak seorang santri kecil yang bernama Tegar, yang tubuhnya menggigil serta raut wajahnya sangat pucat. Para santri berhamburan, dan tak lama kemudian, Ustadz Zaidan sendiri datang bersama Ustadz Lutfi, salah satu pengajar senior. Mereka menemukan kambing putih milik pesantren dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Tubuh kambing itu tergeletak tanpa kepala, dengan leher terpotong rapi. Namun yang membuat bulu kuduk berdiri bukanlah itu saja. Dari sekeliling kambing itu, ada simbol-simbol aneh yang terbuat dari darah dengan simbol yang tak dikenal. Beberapa simbol terbentuk seperti huruf Jawa kuno, namun terbalik dan menyilang. Sementara di tengah lingkaran, terdapat sebilah paku yang ditancapkan pada sehelai kertas yang bertuliskan aksara merah. Zaidan mengambil kertas itu tanpa menyentuh darahnya. Ia membacanya diam-diam dan segera menggenggamnya erat-erat. Ia tahu betul bahwa ini adalah Rajah Kutukan. Teknik pemanggilan jin peliharaan tingkat tinggi. Biasanya digunakan untuk menandai wilayah yang hendak dijadikan pusat pemujaan. Jika rajah ini tidak dihentikan dan dibersihkan dengan benar, pesantren bisa kehilangan perlindungan gaibnya secara perlahan. Ini bukan santet biasa, gumam Zaidan lirih. Namun yang lebih mengagetkan terjadi setelahnya. Ustadz Lukman, ustadz tertua di pesantren itu, saat sedang menuntun santri membaca surat Al-Mulk. Namun ketika ia diperiksa, detak jantungnya normal, nafasnya teratur. Namun kedua matanya terbuka lebar seperti terkejut, dengan bola mata yang berwarna kelabu pucat. Ia tidak merespons panggilan siapapun, hanya terduduk kaku seperti patung. Zaidan langsung memeriksa tubuh beliau, lalu menarik nafas dalam-dalam. Beliau sedang terperangkap dalam dimensi lain. Ini jelas-jelas ulah dari luar, ujarnya. Malam itu Zaidan tidak bisa tidur. Ia mengurung diri di ruangan bekas Syekh Abdul Qadir. Dindingnya penuh kaligrafi ayat-ayat suci. Dan di pojok ruangan terdapat tongkat tua bersarung kain hitam yang hanya boleh dibuka ketika keadaan sedang darurat. Di hadapannya terbuka kitab Al-Hikam Al-Qadim, kitab warisan yang diturunkan oleh guru kepada murid yang terpilih. Ia membuka halaman yang terbuat dari daun lontar yang dulu sering dibacakan oleh gurunya. Di sana tertulis, jika darah tumbal mengotori bumi pesantren dan mata yang bijak dibutakan secara gaib, maka satu demi satu benteng langit akan runtuh. 10 bayangan akan turun, menuntut wilayah kekuasaan terang. Saat itu, penjaga langit terakhir harus siap. Gunakan ayat-ayat api, dan jangan biarkan ilmu pamungkas jatuh ke tangan musuh. Zaidan membaca dengan cermat. Ia tahu bahwa teror ini bukanlah ujian ringan. Ini adalah peringatan. Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tapi garis batas antara terang dan juga gelap. Bila pesantren jatuh, maka desa sekitar atau mungkin wilayah sekitarnya akan tenggelam dalam kekuatan kelam yang selama ini ditahan oleh keberkahan pesantren itu. Namun belum selesai Zaidan merenung, angin dingin masuk lewat celah dinding yang seharusnya tertutup rapat. Dalam remang-remang, Zaidan melihat bayangan hitam yang melintas cepat di pojok ruangan. Bukan hanya sekali, tapi 3 kali berturut-turut. Dengan refleks, ia merogoh tas kecil yang selalu ia bawa dan mengeluarkan segenggam garam serta 7 biji lada hitam. Lalu dilemparkannya kepada sosok itu sambil membaca ayat kursi dengan suara lantang. Bayangan itu langsung terbelah dan mengeluarkan suara desis, lalu menghilang. Zaidan tahu, itu bukanlah jin biasa. Itu adalah utusan dari dukun pemanggil. Biasanya dikirim untuk memantau lawan dan menebarkan rasa takut. Ia tahu bahwa malam itu, salah satu dari ke-10 dukun sudah menggerakkan langkahnya ke wilayah ini. Keesokan harinya, Zaidan memutuskan untuk mengambil langkah lebih tegas. Ia mengumpulkan 5 santri senior yang dikenal istiqomah dan bersih hidupnya. Mereka adalah Rifki, Damar, Hasan, Iqbal, dan juga Hussein.
Kelimanya, ia beri tugas untuk menjaga 5 titik penjuru pesantren. Ia memerintahkan kelimanya untuk membaca surat Yasin sebanyak 41 kali sambil mengelilingi kompleks pesantren dengan membawa air ruqyah. Zaidan sendiri menjaga titik pusat, tempat semua kegiatan malam dilakukan. Di sana, ia menyalakan api dari kayu cendana dan memutar bacaan Al-Quran dari kaset tua yang telah ditinggalkan oleh Syekh Abdul Qadir. Malam itu terasa lebih dingin daripada biasanya. Langit tiba-tiba mendung, tapi tak ada hujan. Semua suara binatang malam seperti hilang. Dan ketika waktu menunjukkan pukul 2 dini hari, tanah pesantren tiba-tiba bergetar pelan, disusul dengan teriakan santri dari arah barat laut. Rifki kesurupan lagi, namun kali ini bukan seperti sebelumnya. Rifki berbicara dalam bahasa asing. Logatnya berat dan matanya merah menyala. Ia tertawa keras, lalu berkata, "Kami telah menanam akar di tanah ini, dan penjaga lamamu telah tiada. Dan kau, bocah muda, tak akan sanggup menahan kami." Zaidan segera datang dan menghadapi Rifki. Dengan tenang, ia membacakan ayat ruqyah sambil menekan jari telunjuk ke arah dahi Rifki. Sementara santri-santri lain berkumpul di sekeliling, menangis dan juga ketakutan. Tapi Zaidan tetap tenang, suaranya menggelegar meski pelan. Perlahan, suara asing itu merintih, lalu mendesis dan lenyap. Rifki terjatuh dan kembali sadar, meskipun lemas tak berdaya. Sejak kejadian itu, santri-santri tambah yakin bahwa pesantren mereka sedang dalam bahaya besar. Dan Ustadz Zaidan, satu-satunya yang bisa berdiri tegak untuk menghadapi semua ini. Ia tahu bahwa ini baru permulaan dari perang besar yang akan terjadi. Masih ada 9 dukun lainnya. Dan tiap dari mereka memiliki ilmu hitam yang lebih kuat dan juga besar dari sebelumnya. Namun Zaidan tak pernah gentar. Selama azan masih berkumandang di tempat ini, selama ada santri yang tetap bersujud di malam hari, pesantren ini akan tetap berdiri, bisiknya dengan lirih. Matanya menatap langit, jiwanya bersiap. Perang melawan kegelapan telah dimulai. Setelah kejadian kesurupan Rifki di malam itu, suasana di pesantren Al-Faqihiyah tidak pernah sama lagi. Para santri yang biasanya semangat mengikuti pelajaran tahfidz pagi, kini sering terlihat melamun. Bahkan ada yang mendadak menangis saat mendengar azan subuh. Beberapa santri juga melaporkan bahwa mereka mengalami mimpi buruk yang berulang. Seolah alam tidur mereka telah dimasuki sesuatu yang lebih gelap, busuk, dan juga penuh dendam. Ustadz Zaidan menyadari bahwa ini bukan hanya serangan dari luar, tapi kini telah menjangkau ruang alam bawah sadar para santri. Ini adalah tanda khas dari ilmu hitam level tinggi. Bukan sekedar santet atau guna-guna biasa, melainkan teknik penanaman teror spiritual yang digunakan untuk menggoyahkan pondasi batin sebuah tempat suci. Zaidan mengumpulkan 5 santri senior dan para ustadz. Mereka duduk membentuk lingkaran di musola utama. Dengan cahaya temaram dari pelita, mereka membaca doa khusus pembenteng jiwa, suatu zikir khusus yang diturunkan oleh Syekh Abdul Qadir, yang fungsinya untuk menutup jalur mimpi agar tak bisa ditembus makhluk gaib. Tapi Zaidan sendiri sengaja tak membentengi dirinya. Ia tahu, untuk memahami siapa musuhnya, ia harus masuk ke medan mereka. Ia harus merelakan dirinya sendiri untuk menjadi wadah dari petunjuk. Malam itu, Zaidan berbaring di ruangan guru tua. Ruangan kecil yang dulu ditempati oleh Syekh Abdul Qadir. Ia menyucikan diri, berzikir, lalu membaca doa sebelum tidur. Dalam hatinya ia berkata, "Ya Allah, jika ini ujian, tolong tunjukkan jalannya. Jika ini perang, maka berikan aku senjatanya." Dan ketika matanya tertutup, rohnya seketika tersedot ke ruang hening yang sangat asing. Sekarang ia berdiri di sebuah padang pasir yang berwarna merah darah. Udara panas
tapi langit gelap. Di sekelilingnya, angin berputar pelan membawa aroma anyir. Dari kejauhan, ia melihat 10 sosok yang tengah berdiri membentuk lingkaran, mengelilingi sesuatu yang tak bisa ia lihat dengan jelas. Semacam altar kecil dengan api biru yang menyala di tengahnya. Satu persatu, sosok-sosok itu menoleh kepadanya. Mereka sama sekali tak terlihat seperti manusia. Beberapa tak punya mata sama sekali, hanya ada rongga kosong. Sebagian nampak seperti wajah manusia setengah terbakar, dengan lidah menjulur panjang dan gerakan tubuh menyerupai binatang. Tiba-tiba mereka berbicara bersamaan dengan bahasa yang kacau dan berat. Tapi anehnya, di telinga Zaidan suara itu menjadi jelas. Masing-masing menyebutkan nama mereka. 10 nama, 10 dukun dari bayangan langit. Surya Kelam, pemanggil matahari terbalik, yang bisa membuat siang seperti malam menutup keberkahan langit. Ki Ranggapati, ahli boneka tumbal dan pengikat nyawa, yang dulu membunuh 99 anak dari ritual pemujaan. Samin Angin, pengendali makhluk tak kasat mata dari arah barat, disebut bisa meniupkan maut dari bisikan. Nyi Ratri, dukun perempuan pemanggil arwah perempuan bunuh diri, menguasai sihir kesedihan. Wulung Wajah, mantan santri sesat yang menciptakan kitab tandingan Al-Quran, yang berisi mantra pembalik akal. Buyut Geger, penjaga makam kuburan palsu, penyebar jin lewat kuburan. Panglima Kalajengking, menguasai racun spiritual, bisa membuat orang mati seolah karena sakit biasa. Daraningsih, pemikat dan penggoda, digunakan untuk melemahkan pertahanan lelaki beriman. Banyulindu, pemanggil hujan darah, biasanya digunakan untuk menandai wilayah baru. MPU Jagat Maya, dukun tertua penguasa dimensi tingkat tinggi. Konon ia tidak pernah tidur selama 300 tahun. Zaidan berdiri diam, menahan gemetar tubuhnya. Namun yang lebih mengejutkan adalah ketika semua dukun itu menunjuk secara bersamaan kepadanya, lalu berteriak dalam suara yang bersatu. "Kau penjaga terakhir. Kami telah menanam akar, dan kau akan jatuh sebelum malam bulan purnama keempat." Sekejap, pasir di bawah kaki Zaidan mencair seperti darah, dan tubuhnya terhisap masuk dalam pusaran merah. Ia terbangun dengan nafas yang terengah-engah, wajahnya penuh keringat. Dan yang pertama kali ia lihat adalah tongkat tua bersarung kain hitam di pojok ruangan, warisan dari Syekh Abdul Qadir yang tak pernah disentuh oleh siapapun. Ia berdiri dan membuka kain penutup dari tongkat itu dengan berhati-hati. Kayu tua yang berwarna hitam kehijauan, yang memancarkan aura dingin. Saat disentuh, tongkat itu bergetar halus, seolah mengenali pemilik barunya. Zaidan menggenggam tongkat itu, lalu menoleh ke arah dinding ruangan. Ia mulai menulis dengan arang hitam. Satu persatu nama yang ia dengar dalam mimpinya, bersama ciri-ciri dan kekuatan yang mereka miliki, ia tahu satu hal: para dukun itu tidak akan menyerang secara bersamaan. Mereka akan datang satu persatu, menguji kekuatan, melemahkan pesantren secara perlahan sebelum datangnya pukulan terakhir. Dan ia tahu pula, ia tak akan bisa melawan mereka sendirian. Maka ia memanggil Rifki, Hasan, dan Hussein ke ruangannya. Mereka adalah 3 dari 5 santri pilihan yang sudah cukup kuat mentalnya. Ia menceritakan semua yang ia lihat. Ia menceritakan semua nama yang ia lihat di mimpinya, dan menunjuk nama-nama di dinding itu. Ini adalah musuh kita. 10 dukun, 10 ilmu hitam, 10 jalan neraka. Kalian mungkin belum bisa melawan mereka, tapi kalian bisa bertahan. Dan jika kalian mampu bertahan, maka kalian akan menjadi benteng kedua. Ketiganya menunduk. Rifki masih lemah, tapi matanya bersinar. Hasan mengepalkan tangannya. Hussein,
yang sejak kecil yatim piatu dan dibesarkan di pesantren, justru berkata tegas, "Kami sudah siap mati, Ustadz." Zaidan mengangguk. "Bukan mati yang kita cari," ucap Ustadz Zaidan perlahan. "Yang kita jaga adalah cahaya pesantren ini. Selama ada yang membaca ayat suci di tempat ini, lama suara azan tak pernah putus, para dukun itu tak akan pernah bisa menguasai wilayah ini sepenuhnya." Namun malam itu belum usai. Saat Zaidan hendak mengakhiri pertemuan, burung gagak tiba-tiba jatuh dari langit dan menabrak atap musola. Saat tubuhnya diangkat, di paruhnya terdapat sehelai kertas kuning yang bertuliskan aksara merah tua. Zaidan membacanya dengan pelan. Tulisan itu berbunyi, "Satu dari kami akan datang pada malam Jumat ini. Bersiaplah penjaga muda, karena ini bukan ujian, inilah penghabisan." Hari mulai gelap dan malam Jumat datang dengan hawa yang tak biasa. Udara yang biasanya sejuk berubah menjadi gerah dan lembab. Daun-daun bergerak, tetapi angin berputar seperti pola yang tak kasat mata. Awan menggantung rendah, seolah menahan sesuatu dari langit. Di kejauhan, suara gamelan terdengar rendah, seolah bukan datang dari dunia ini, tapi seperti dimensi lain yang menembus realitas. Pesantren Al-Fakihiyah benar-benar memasuki tahap siaga. Ustadz Zaidan tak ingin kalau malam ini menjadi titik awal kehancuran. Sesuai isyarat dalam mimpi dan surat tantangan yang dikirim oleh burung gagak, salah satu dari 10 dukun akan datang pada malam ini. Tak bisa ditebak siapa yang akan datang lebih dulu, tapi Zaidan sudah bersiap. Sejak sore, ia memerintahkan para santri senior untuk menebarkan benteng di 5 penjuru pesantren. Ia sendiri mengambil posisi di titik tengah, musola utama yang menjadi titik rohani energi pesantren. Benteng ini bukanlah bangunan fisik, melainkan penguncian dimensi gaib melalui ayat-ayat suci. Zaidan menggunakan ilmu warisan yang diturunkan oleh Syekh Abdul Qadir yang bernama Qiladah Hifdzur Ruh, yaitu pembentengan dengan 7 lapisan bacaan. Al-Fatihah 313 kali, ayat kursi 170 kali, Al-Ikhlas 1000 kali, Asmaul Husna dalam pola 99 bait, Sholawat Munjiat dalam bilangan 777, Zikir kalimat tauhid dalam pola berbentuk lingkaran, penanaman kalimatul haq di tanah, penanaman kalimatul haq di tanah dalam bentuk simbol. Seluruh proses harus dilakukan dalam keadaan suci, tanpa satupun yang berbicara, kecuali untuk melafalkan bacaan. Santri yang ditunjuk tidak boleh makan atau minum dari asar hingga isya. Mereka hanya boleh minum dari air yang telah dibacakan ayat pelindung. Menjelang pukul 10 malam, seluruh wilayah pesantren telah tenang. Tapi justru dalam ketenangan itulah sesuatu mulai terasa aneh. Ayam jago yang biasanya tidur mulai berkokok. Kucing peliharaan pesantren mulai melolong dan berlari ke arah bukit. Air kolam pesantren tiba-tiba mendidih meski tidak ada api. Tiba-tiba pohon waru besar di dekat gerbang depan mulai berdarah. Pohon waru besar itu muncul cairan merah darah. Penampakannya seperti darah sapi. Beberapa santri mulai ketakutan, tapi Zaidan hanya berdiri dan memejamkan mata. Ia mengangkat tongkat tua peninggalan gurunya lalu berkata, "Ia sudah masuk, tapi bukan dari luar. Ia menyusup dari dalam." Seketika, semua mata tertuju ke asrama lama yang mulai kosong. Bangunan lama itu dulunya digunakan oleh para ustadz senior, namun kini hanya dijadikan gudang. Tanpa berkata apa-apa, Zaidan langsung menuju ke arah tempat itu. Rifki dan Hasan mencoba mengikuti, tapi Ustadz Zaidan melarangnya. "Ki, San, ini pertarungan rohani. Yang masuk ke sini tidak boleh lebih dari 1. Jika aku gagal, tolong jaga pesantren ini. Jangan biarkan satupun santri keluar pada malam ini. Apapun yang akan terjadi nantinya."
kata Zaidan dengan tegas. Ia masuk sendiri. Udara di dalam asrama lama begitu dingin. Lantai berdebu, namun jejak kaki segar terlihat. Saat Zaidan mengangkat tongkatnya, lampu minyak yang tergantung di dinding tiba-tiba menyala sendiri. Dan di ruangan paling dalam, ia melihat sesuatu yang membuatnya menahan nafas. Seorang santri yang tengah berdiri membelakanginya. Tubuhnya kaku, namun kulitnya berubah kehitaman. Di sekeliling lehernya, terkait benang wol merah yang biasa digunakan dalam ritual pemanggilan roh. Santri itu adalah Doni, anak pendiam yang pintar dan juga rajin sholat malam. Tapi kini tubuhnya bukanlah miliknya sendiri. Saat Zaidan melangkah lebih dekat, Doni tiba-tiba berbicara, menggunakan suara yang bukan suara manusia. "Penjaga terakhir, kau datang juga rupanya. Aku adalah Surya Kelam, dan malam ini Al-Fakihiyah akan kehilangan satu tihangnya." Zaidan tak membuang waktu. Ia langsung menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu membuka kitab kecil yang selalu ia bawa di sorbannya. Dari sana ia membaca zikrul haq, doa pembakar jin, dan memutus keterikatan antara roh dan juga tubuh yang dimasuki. Doni meronta, tubuhnya menggeletak. Namun suara Surya Kelam makin menggila. "Ayatmu hanya api kecil. Aku telah meminum darah dari ratusan syahid palsu. Kau tak akan menang, bocah suci." Zaidan berdiri tegap, lalu menggetarkan tongkatnya ke tanah. Api kecil menyala di ujungnya. Ia mengangkat tongkat itu ke langit-langit lalu berseru, "Wahai langit, bukalah jalanmu. Wahai bumi, kuatkan porosmu. Demi nur yang tak pernah padam, musnahkanlah yang batil di malam ini." Kilatan cahaya menyambar ruangan itu. Tubuh Doni keangkat ke udara. Dari mulutnya keluar asap hitam pekat yang berputar-putar. Sebelum asap itu menjelma menjadi sosok bayangan hitam, memakai jubah dengan dua mata merah menyala. Itulah Surya Kelam. Dengan suara keras, Surya Kelam mengucap mantranya, dan atap ruangan tempat itu mendadak terbuka, menampakkan langit merah darah. Hujan mulai turun, tapi bukan air, melainkan cairan hitam berbau bangkai. Zaidan menggigit jarinya sendiri, kemudian mengucurkan darahnya ke tongkat itu. Kemudian memukulkan 3 kali tongkatnya ke arah tanah. "Biiznillah!" teriaknya. Tiba-tiba api biru muncul dari tongkat, membentuk lingkaran cahaya di sekitar Surya Kelam. Pertarungan berlangsung dalam diam. Ayat-ayat dilantunkan, mantra dilawan dengan doa. Kekuatan rohani tingkat tinggi sedang bertarung tanpa suara ledakan. Sampai akhirnya, Zaidan mengucapkan zikir terakhir dari mendiang gurunya. "Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muttaqim." Tiba-tiba Surya Kelam memekik panjang, mengeluarkan suara seperti peluit rusak. Sosoknya bergetar, lalu meledak dalam percikan cahaya hitam dan serpihan panas. Doni terjatuh ke tanah. Ia selamat. Zaidan terduduk lemas. Darah mengalir dari bibirnya. Tapi ia tahu, malam ini benteng pertama telah diuji dan bertahan. Namun saat ia menoleh ke arah tongkatnya, dia melihat satu ukiran baru yang muncul di tongkatnya. Tulisan halus yang berbunyi, "1 telah tumbang, 9 menunggu giliran." Di luar bangunan itu, suara angin berdesir pelan, membawa bisikan-bisikan yang tak terdengar oleh manusia biasa. Tapi Zaidan tahu, pertarungan baru saja dimulai. Masih ada 9 sosok yang lebih kuat yang akan menyerangnya. Nah teman-teman, cukup sampai sini dulu kayaknya ya part video kali ini. Kita akan melanjutkan kisah ini di part selanjutnya. Apakah ke-9 dukun sisanya akan mampu menghancurkan pesantren Al-Fakihiyah? Apakah sang penjaga langit terakhir akan runtuh? Apakah sang penjaga benteng terakhir akan kalah?
Apakah pesantren Al-Fakihiyah akan hancur? Kita akan sama-sama saksikan di part selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah simak videonya dari awal hingga akhir. Nantikan video-video selanjutnya dari channel 7 Sudut. Part selanjutnya dari video ini akan Mimin up di besok ataupun besoknya lagi ya kalau nggak ada kendala. Jangan lupa buat teman-teman bantu support channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Soalnya kedepannya akan ada video-video menarik yang tentunya masih seputar dari kisah horor yang ada di Nusantara. Ya sudah teman-teman, saya Feng, host dari channel 7 Sudut harus segera pamit. Jaga kesehatan teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.